Yang barusan saya bilang, kompor itu nggak harus atas bawah gini. Mau di bawah gini aja ini boleh. Mau sedekat gini aja ini nggak apa-apa. Di sini pun nggak salah. Bu, ini ada apinya apa enggak? Ada. Mau tabungnya di sini juga nggak apa-apa. Makanya gini, kenapa tadi saya minta, ayo ibunya ada kesini aja ini biar kelihatan kayak gini. Yuk, sekarang nih insya Allah udah kita buktikan tabung gas itu nggak bakalan meledak. Jadi ibunya jangan takut lagi sama tabungnya. Nah ini, tapi gini, ibu tadi bilangnya yang ditakutin kan nggak cuma meledak, ngecas saja udah takut. Ini coba pas masangnya, coba ibu semuanya aja mungkin bapaknya ya biasa. Ya takut meledak. Ini coba, saya mau tanya, ibu yang biasa pasang regulator sendiri pernah ngalamin kendala ngecas? Pernah. Ngecas itu biasanya diapain? Tutup. Diganti karetnya. Berarti regulatornya dibuka, diganti karet yang merah. Pernah nggak ibu bapaknya kalau ganti karetnya sampai berkali-kali? Pernah. Sampai 2 kali, 3 kali. Berarti ibu di rumah suka nyimpan karetnya. Nggak apa-apa. Nyimpan karet itu gini, gasnya habis, sebelum tabungnya ditukar karetnya suka kita ambil dulu. Itu boleh buat cadangan nggak apa-apa. Tapi mohon maaf, yang perlu ibu-ibunya tahu, karet merah, sil merah itu anjurannya 1 kali pakai. Bu, tapi asalkan masih lentur boleh dipakai lagi. Jadi contohnya gini, ibu kan di rumah nyimpen karetnya ada banyak. Bu, mau gonta-ganti karetnya boleh, misalnya di wadah kayak gini nih. Bu, tapi usahakan carinya yang masih lentur, jangan yang udah keras. Kenapa yang udah keras nggak boleh dipakai? Takutnya gini, pas sudah dipasang ke tabung, regulatornya dipasang, karetnya pecah. Jadi otomatis nanti gasnya keluar lagi. Paham sekarang ya? Bu, ini sama kasusnya kayak ibu-ibu yang suka inisiatif sendiri pakai plastik. Ada yang pernah nggak? Pernah? Yang diikat pakai plastik? Bu, pakai plastik itu nggak bolehnya kenapa? Bukannya takut meledak, tapi takut meleleh. Takutnya plastiknya lama-kelamaan meleleh. Ibu-ibu kalau pakai tabung kayak gini nih, meskipun yang hijau, nggak mungkin 1 hari langsung habis, bener apa enggak? Ada yang sampai 1 minggu, ada yang 2 minggu. Takutnya apa? Gasnya masih ada isinya, tapi plastiknya keburu meleleh. Bu, jadi meskipun kompornya ini di atas, kalau bawahnya ini bocor, tetap apinya ini nyamber ke bawah. Makanya ini saling mengingatkan aja biar ibunya kedepannya tetap aman di rumah ya. Nah ini sekalian aja sama saya dikasih tahu cara ngatasinya aja gini. Ibu-ibu nanti kalau ada kendala pemasangan, beli tabung, dipasang regulator, ngecas terus. Ganti karetnya nggak bisa-bisa. Dipakein plastik kan nggak boleh. Apalagi yang sampai ditindih pakai cobek, ada nggak? Pakai batu. Bu, yang di depan ada apa enggak? Ada. Bu, itu sebenarnya nggak bolehnya. Takutnya regulatornya cepat rusak. Bu, coba gini, apalagi kalau punya ibu-ibu yang regulatornya mohon maaf, yang harganya lumayan mahal. Kalau cepat rusak sayang. Bu, ini yang tadi mohon maaf ya, yang tadi saya udah isi. Taman Bumi Gora. Taman Bumi Gora. Bu, itu kan tadi mohon maaf, ada warganya yang bilang, "Mas, kemarin saya beli regulator itu harganya sampai 600.000 tapi sama kompornya." Yang pas pembagian batik itu. Bu, di sini ada nggak? Belum. Yang dibagi batik gratis itu Belum sampai sini. oh, di sini nggak ada. Belum. Di RT sini nggak ada ya. Nggak apa-apa. Ini gini, soalnya itu kan maksudnya udah beli regulator mahal-mahal, tapi tetap ditindih pakai batu, pakai cobek kan sayang. Paham sekarang ya? Ini gini, sekalian aja Bu, saya berdiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Belakang biar kelihatan ya. Orangnya kecil soalnya Bu. Ini coba gini, ke ibu-ibunya, ke bapaknya, yang saya pesan satu aja ya, mohon maaf. Usahakan kalau ada kendala pemasangan, jangan tukar tabung. Ada yang seperti itu apa? Sering. Banyak. Tukar tabung itu misalnya ngecas, tukerin lagi ke warungnya. Ya. Itu kasihan yang punya warung.
kadang ibu-ibunya mungkin ada yang sampai dimarahin, tuker terus. Soalnya kenapa? Mohon maaf, kalau segelnya itu udah kebuka, segelnya itu udah hilang, sebenarnya nggak bisa dijual lagi. Ujung-ujungnya dipakai sendiri sama yang punya warung. Nah ini dikasih tahu cara ngatasinya aja gini. Ada 2 cara. Silakan sama ibu-ibu biar bisa dipakai kalau di rumah ya. Maksud saya juga biar ibunya nggak usah repot bolak-balik bawa tabung. Caranya gini. Yang penting jangan beli regulatornya dulu. Yang pertama, ini memang lebih aman tapi agak ribet. Caranya seperti ini. Biasanya ibu-ibu kalau pasang regulator ngecas, seringnya kan langsung dibuka. Bener apa enggak? Karetnya kan langsung diambil. Ke depannya jangan. Udah biarin aja ini karet silnya utuh di dalam tabungnya sini. Nggak usah diambil-ambil, nggak usah dibolak-balik, nggak usah digonta-ganti. Terus caranya gimana? Ambil aja karet sil yang bekas. Ini yang tadi ibu-ibunya di rumah suka nyimpen ya. Ambil 1 tapi cari yang lentur. Terus caranya gimana? Dipotong setengahnya. Ada yang pernah? Pernah. Itu caranya udah bener. Bu, ibu-ibu yang lain yang udah pernah gitu ya. Itu bener Bu, caranya udah bener daripada ditindih pakai cobek tadi. Jadi manfaatnya karet yang bekas. Ini caranya kayak gini. Karet yang bekasnya itu tinggal dipotong setengahnya, masukin aja ke atasnya sini. Paham sekarang ya? Itu cara yang pertama. Ada Bu cara yang kedua yang jauh lebih aman, jauh lebih simpel, tapi harus pakai alat. Sebentar, saya kasih tahu contohnya aja ya. Bu, kalau yang seperti ini, ibu punya nggak? Tahu belum? Udah tahu belum? Belum. Malah belum tahu. Bu, padahal mohon maaf, ini beneran di toko-toko udah banyak. Ini di Alfamart, di Indomaret aja ada kok. Karet. Bu, ini saya taunya yang merah aja ya. Bu, nanti gini aja. Yang penting sekarang tahu dulu aja contohnya. Ayo Bapak Ibu warga sini kita saling mendoakan aja semoga kedepannya lancar rezekinya semuanya ya. Bu, silakan nanti bisa beli sendiri-sendiri. Namanya sil silikon. Sil silikon. Biar pemasangannya nanti nggak ngecas-ngecas lagi Bu. Sil silikon. Ini saya kasih tahu cara pakainya aja ya. Bu, mohon maaf. Ini kan ada yang kecil, ada yang besar. Biar nanti nggak ngecas lagi, biar nggak usah tukar-tukar tabung lagi ya. Caranya gini, ini yang kecil, cara pakainya sama kayak yang merah. Nanti caranya dimasukin ke tabungnya. Yang enggak. Cuma 1 nanti rebutan. Oh ya, nanti semoga aja ada rezekinya beli sendiri-sendiri ya. Oh ini gini, yang kecil, cara pakainya dimasukin ke tabungnya. Caranya yang merahnya diambil diganti sama yang warna biru. Bedanya apa? Kalau yang merah cuma 1 kali pakai, kalau yang biru malah bisa dipakai berkali-kali. Paham sekarang? Itu kalau yang kecil. Nah kalau yang besarnya nanti cara pakainya bukan di tabungnya. Kalau yang besarnya ini biar nggak ngecas lagi, nanti cara pakainya dimasukin ke regulatornya. Paham Bu? Mohon maaf, Ibu yang paling depan aja ya. Bu, mohon maaf kelihatan nggak punya saya pakai yang warna biru? Mohon maaf. Ini Bu, ini di dalamnya kan udah pakai karet yang besar. Mohon maaf, kelihatan nggak? Nah ini yang warna birunya ini, Bu yang saya yang belakang mungkin nggak kelihatan ya soalnya. Nah ini, Bu ini di dalamnya kan udah pakai karet yang besarnya, yang warna birunya ini. Makanya gini, kenapa dari tadi sekali pasang jadi langsung mampet? Bu ini tadi kenapa gini posisinya ya? Yang tadi pasti punya takut, mohon maaf. Saya nyalain kompor, ini apinya nyala, saya berani naruh tabung di atas kompor. Bu, jadi bukan cuma tabungnya nggak meledak, karena saya juga yakin ini nggak bakalan ada kebocoran. Soalnya karetnya udah pakai 2, di tabung ada, di regulator ada. Jadi silakan ibu-ibu, bapaknya warga sini, kalau pengen yang lebih aman kayak gini, pengen yang lebih simpel biar gak ngecas lagi, silakan. Kalau ada rezeki lebih, nanti bisa beli sendiri. Pak, saya lihat pertama di dalam ya, sebeli. Namanya apa? Sil silikon. Jangan kembali nanti sil solikin. Silikon. Paham? Bu, ini mana? Yang belakang sana barangkali mau lihat ya Bu ya. Boleh digeser ke belakang ya. Bu, ada yang mau ditanyain lagi ya? Silikon, bau nih, silikon oke. Udah cukup ya? Oh, mau tahu harganya enggak? Berapa harganya? Mau tahu sekalian? Itu kalau
di Alfamart, di Indomaret yang isinya 5 itu yang kecilnya 3, yang besarnya 2, itu harganya cuma 15.000 kok. 15.000 aja nggak cuma sekali pakai, satunya bisa sampai 6 bulan. Jadi kalau isinya, nah kalau yang kecil Pak, itu isinya 3 bisa dipakai setahun setengah. 15.000 buat setahun setengah, semoga ibu-ibunya nanti ada rezekinya ya. Nah ini yang penting tahu dulu aja. Nah ini Bu, sambil dilihat-lihat, sambil dilanjut lagi biar cepet ya. Ini gini, nggak apa-apa, boleh dilihat dulu. Ini gini. Udah iya nggak apa-apa, silakan dilihat dulu. Nanti gantian aja muter. Nah ini gini, saja cuma 1 itu contohnya. Nah ini gini, kenapa dari tadi ya? Mohon maaf, Bapak Ibu saya kasih tahu cara ngatasin kalau ngecas tadi. Sampai dikasih tahu silikon sekalian. Soalnya gini, yang perlu ibu-ibunya tahu. Nah ini Bu biar nggak takut lagi ya. Penyebab utamanya kebakaran yang sering terjadi kebocoran itu sebenarnya bukan kompor, bukan tabung. Bukan, Bu, ya memang gasnya. Tapi yang enggak, yang bocor itu Bu, 25% itu ada di regulator, yang 75% itu sebenarnya malah di selangnya. Kenapa di selangnya lebih banyak? Soalnya mohon maaf, yang namanya selang itu jarang dirawat. Iya apa enggak? Ya. Coba saya tanya ke ibu-ibu semuanya aja ya. Bu, di rumah pakai kompor udah lama? Udah lama. Ibu-ibu sering ngebersihin kompornya enggak? Sering meskipun atasnya ya. Ini kan sering kilap. Hampir setiap hari ibunya ngelap kompor. Pernah sekali-kali ngelap selangnya enggak? Belum. Seminggu? Enggak pernah. Namanya Sebulan? 5 tahun? Sampai tahun-tahunan nggak pernah? Ini semuanya? Iya. Makanya kenapa selang jadi penyebabnya? Soalnya hampir semuanya nggak pernah ngebersihin selang. Makanya gini, Bu, ayo bener-bener saya cuma ngingetinnya. Ibu-ibu harga sini. Ayo mau yang muda-muda, Bu, mau yang tua sekalipun, biar aman, usahakan yang dibersihin jangan cuma kompornya, sekalian sama selangnya. Kalau caranya tahu belum? belum tahu. Oh, belum. Caranya gini, Bu, ngebersihin selang itu nggak usah dicopot. Kan punya Bapak Ibu di sini pasti pakai cincin, bener nggak? Kan ada cincinnya, nggak usah dicopot. Nanti selangnya dicuci pakai sabun, nggak usah. Dilap aja luarnya. Bu, syukur-syukur pakai air hangat. Kenapa harus air hangat? Soalnya selang itu suka ada minyaknya. Paham sekarang ya? Jadi minyak itu ngebersihnya nggak usah pakai sabun, pakai air hangat aja cukup. Nah ini, coba sekalian saya mau tanya, punya ibu-ibu selangnya ada yang pakai besi nggak? Ada. Oh ada? Yang ada lapisan besinya. Kalau yang selang ada lapisan besinya, nggak usah dicopot, ngebersihnya setengah-setengah. Kan besinya itu sebenarnya bisa digeser. Nanti geser dulu aja ke bawah bersihnya. Nah iya Pak, kayak per. Nanti posisinya geser ke bawah, bersihin yang atas. Yang atas sudah bersih, tinggal geser ke atas, dibersihin yang bawahnya. Paham sekarang? Nah, yang penting tahu caranya ya. Ya nanti mau kedepannya mau dibersihin apa enggak kembali lagi ke ibu-ibunya. Yang penting tugas saya cuma mengingatkan biar ibunya tetap aman. Paham? Nah iya Pak, coba ini sekalian aja, coba saya mau tanya ya. Tapi mohon maaf ibu-ibu, kalau yang ini bukan bermaksud apa-apa ya. Coba punya ibu-ibu semuanya aja yang sekarang dipakai di rumah, ada nggak yang mungkin selangnya udah 3 tahun belum ganti? Tidak ada. Oh, lebih? Mau? Iya, yang ada, apalagi yang ada besinya. Bu, selang yang ada besinya itu cuma 1 lapis. Bu, ini ada yang lebih ya? Nggak apa-apa. Ini maksud saya kenapa saya tanya, ini kan acara udah selesai. Ya barangkali habis ini ibu-ibunya, bapaknya udah dapat minyaknya pulang. Sampai rumah, karena ini waktunya masih banyak ya. Jam 5 belum ada. Jadi 4:30 kita mulai, nggak ada setengah jam ibunya mendengarkan, dapat ilmunya. Sampai rumah, mumpung masih ingat, ada yang mau langsung ngebersihin selang. Selangnya mau langsung dibersihin. Ternyata mohon maaf, masih bersihin. Memang punya ibu-ibu selangnya udah ada yang pecah-pecah, selangnya udah ada yang retak-retak. Berarti itu memang tandanya udah waktunya diganti. Ya silakan ibu-ibu nanti kalau udah ada uangnya ya, udah ada rezekinya, beli kemana aja boleh. Silakan mau beli ke toko-toko, ke pasar nggak apa-apa.
online juga nggak masalah. Kan sekarang zamannya online. Tapi gini Bu, satu aja yang saya pesen ke ibu-ibunya warga sini, kedepannya kalau mau beli selang, jangan bilang selang kompor. Apa Bu? Selang biogas. Apa Bu? Biogas Bu. Ini selang kompor. Ibu tahu selang kompor, selang biogas tahu belum? Belum. Oh belum. Oh belum. Ya nggak apa-apa. Oh enggak, bukan, ini selang kompor. Bu ya, ini. Gimana Bu? Enggak sampai katanya biogas enggak. Oh, nah ini selang kompor aja ya. Ini Pak, kalau nanti ke toko misalnya ibunya, Mas mau beli selang kompor, pasti dikasihnya yang ada besinya itu terus. Oh, padahal selang yang ada besinya itu, mohon maaf, lapisannya cuma satu. Woi, coba sebentar, saya kasih tahu contohnya aja ya. Iya. Nah, ini nih, ini contohnya. Ini yang namanya selang biogas kayak gini contohnya. Mau yang mereknya apa aja boleh, yang penting jenisnya biogas. Jadi biogas itu bukan merek tapi jenisnya. Paham sekarang ya? Nah ini Bu, bedanya. Ini punya saya yang warna oranye ini kan masih selang kompor. Coba bandingin sama bapak ibunya. Ukurannya lebih besar yang mana? Biogas. Yang biru. Kenapa ukurannya lebih besar? Soalnya lapisannya banyak. Ada biru, ada putih, ada hitam. Ini maksudnya apa? Ibu-ibu yang di rumah males, ibu-ibu yang di rumah takut mau ngebersihin selang. Kalau lapisannya sampai pecah, setidaknya ada lapisan yang kedua. Keduanya pecah, ada lapisan yang ketiga. Paham sekarang ya? Ini yang penting sekarang bapak ibunya tahu dulu aja contohnya. Silakan nanti kalau punya uang lebih, bapak ibunya bisa beli sendiri-sendiri ke toko. Yang penting sekarang tahu dulu aja biar nggak bingung ya. 3 lapis ini. Biru, putih, hitam. Kalau harganya Hitam, memang mohon maaf, putih, lumayan mahal ya. Nah ini selang, nah ini Selang biogas selang namanya. biogas, itu dijualnya masih per meter. Paham nggak? Bu, kalau biasanya kalau selang kompor kan udah dipotong. Kalau selang biogas belum. Kalau ibunya ke toko bilang, Bang mau selang biogas, pasti ditanyain mau berapa meter. Nah standar pemakaian selang itu kan cuma 1,7. Bapak ibunya belinya 2 meter aja cukup. Nggak usah panjang-panjang nanti kemahalan. Per meternya aja harganya 125.000. Jadi kalau belinya 2 meter, harganya sekitar 250.000. Ya semoga aja. Iya Pak, tapi setidaknya pemakaiannya nggak perlu 3 tahun 5 tahun ganti selang, 3 tahun 5 tahun ganti selang, bisa dipakai sampai 20 tahun lebih. Paham sekarang ya? Yang penting tahu dulu aja contohnya. Silakan nanti kalau punya rezeki lebih cari sendiri-sendiri. Nah ini kalau udah paham semuanya, ibu-ibu mohon maaf ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ada Pak, cara pembersihannya, cara pembersihan. Pembersihan apanya Bu? Selang. Bu, ngebersihin selang itu sebenarnya yang tadi dibilang ya, ini nggak usah dicopot, dilap aja luarnya. Oh, sekira ditiup. Oh nggak usah, jadi nggak usah dalamnya, nggak usah copot-copot dulu, nggak usah. Jadi yang dibersihin itu luarnya bukan dalamnya. Paham ya Bu ya? Jadi nggak usah nanti dicopot, ditiup, dalamnya dibersihin, nggak usah. Ini posisinya aman kok dalamnya. Soalnya ini bukan air, tapi yang masukkan gas. Paham sekarang ya? Nah ini Bu, yang lain ada lagi nggak? Udah cukup? Cukup Bu, kalau udah cukup, ini acaranya segini aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Ini tadi Bapak Ibu semuanya terima kasih waktunya ya Bu. Ini terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga yang saya sampaikan ada manfaat. Lonek lema. Orang sejauh itu lo dengan Ya sedikitnya tambah ilmu. Guys, membeli sendiri bener. Iya cuma. Apa mohon maaf sama ini aja sekalian minta waktunya lagi boleh? Boleh. Boleh. Tapi ke bapak ibunya ya semuanya aja mohon maaf karena ini yang terpentingnya. Saya minta perhatiannya sebentar bisa? Bisa ya. Bu yang sebelah sini juga mohon maaf diperhatikan biar nggak kaget ya. Ini gini, saya kasih tahu aja caranya sekalian gini. Yang namanya bahaya itu kan kita nggak tahu kapan datangnya. Bener apa enggak? Bu, ibu-ibu warga sini kalau ada yang sampai kejadian kayak gini, masak nyalain kompor. Ternyata yang nyala itu nggak cuma kompornya. Di selang apa di regulator sini ada api yang nyamber. Yang harus dilakukan sama bapak ibunya apa? Yang harus diingat-ingat itu sebenarnya cukup 3. Berapa Bu? 3. 3 ini apa? Yang pertama, jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Jangan lari beneran, nggak bakalan meledak enggak. Terus yang keduanya apa?
jangan sekali-kali disiram pakai air. Api gas kalau kena air bukannya mati malah tambah besar. Paham sekarang ya? Terus yang ketiganya apa? Jangan ditinggal kabur. Jangan lari. Kalau ibunya lari yang matiin apinya siapa? Nggak ada. Ini coba, mohon maaf, saya malah mau tanya aja. Sore ini aja ya, ibu tadi diundangin sama Pak Kadus, disuruh ngumpul ke sini. Yang mau saya tanyain, kompor yang di rumah, tadi punya ibu-ibunya pas ditinggal ke sini, posisinya lagi nyala apa mati? Mati. Berarti nggak lagi masak nggak? Regulatornya nancep apa dilepas? Nancap, buka. Nancap. Nggak pernah dibuka. Semuanya? Iya. Tetap nancep gini terus? Iya. Apa jangan-jangan tiap hari? Ya. Coba, ini gini, biar ibunya paham. Ini kalau regulatornya nancep tapi kompornya mati, aman nggak Bu? Aman apa enggak? Aman aja saya nggak ada apinya. Itu menurut ibu-ibunya. Padahal mohon maaf, ini ada bahayanya. Ini contohnya kayak gini, biar ibunya paham. Saya nyalain kompor, ini apinya nyala nggak? Nyala. Bu, kalau apinya nyala kayak gini, gasnya ngalir apa enggak? Ngalir. Kalau kompornya saya matiin, gasnya ngalir apa enggak? Ngalir. Bu, gasnya tetap ngalir. Kuncinya kayak gini. Ini kompornya mati enggak? Mati. Bu, kita nyalain sekalian pakai korek. Nyala apa enggak? Enggak mau nyala, soalnya kompornya nutup. Tapi mohon maaf, yang nutup cuma kompornya, aliran gasnya enggak. Ini tetap ada alirannya. Paham sekarang ya? Ini buktinya kayak gini. Ini kompornya mati. Mohon maaf, kalau selangnya saya copot, ada suara gasnya enggak? Kedengeran? Jadi kalau regulator tetap nancep, mau yang murah mau yang mahal itu sebenarnya gasnya tetap ngalir. Ini kalau ada apinya bahaya nggak? Bahaya. Apa mau lihat? Kan baru nawarin baru belum mau mati. Tapi gini, kenapa barusan saya nawarin ya nanyain, Bu mau lihat apa enggak? Kenapa saya berani? Soalnya gini, kayak barusan kan gasnya keluar. Kalau misalnya langsung ada apinya itu nggak bahaya. Kita matiin pasti bisa. Yang lebih bahaya itu mohon maaf, kalau sampai kejadian gasnya keluar tapi nggak ada apinya. Bisa dimengerti nggak? Gasnya keluar tapi nggak ada apinya. Itu maksudnya gini, regulatornya kan tetap nancep, selangnya ini kan tetap terpasang. Yang ditakutkan ada yang bocor tapi ibu-ibunya nggak tahu, nggak sadar. Selangnya udah pecah-pecah saking lamanya, selangnya sampai digigit tikus. Berhubung bocornya kecil, ibu-ibunya nggak sadar ada bau gasnya, malah ditinggal pergi sekalian. Di rumah kalau nggak ada orang pasti pintu jendela semuanya ditutup. Akhirnya gas yang bocor ini nggak bisa keluar rumah, ngumpulnya di dapur. Sedikit demi sedikit gasnya keluar, ibu-ibunya nggak sadar ada baunya, bapaknya nggak sadar ada baunya, tiba-tiba apa? Masuk ke dapur nyalain kompor. Kadang kalau nggak nyalain lampu, itu kalau ada konsleting listrik langsung nyamber. Paham sekarang ya? Jadi kesimpulannya, ayo gini, mulai sekarang ayo ibu-ibu warga sini yang dibersihin beneran jangan cuma kompor, sekalian sama selangnya. Usahakan ibu-ibunya kalau habis masak, apalagi mau pergi, yang dimatiin jangan cuma kompornya, mending sekalian dicopot regulatornya. Paham sekarang? Enggak bisa. Enggak, Bapak. Kadang-kadang ada kelonggaran, ada di sana. Tapi ini gini, kayak ibu yang tadi saya minta perhatian, yang mau kita praktekin itu sekarang kayak gini. Bu, selang itu kalau copot kayak barusan, sebenarnya nggak pernah terjadi kok. Yang sering terjadi itu, selangnya tetap nempel kayak gini tapi bocor. Biasanya apinya nyalanya di belakang kompor sini. Kalau sampai kejadian kayak gitu caranya gimana? Jangan takut, jangan panik, matiin apinya, tapi larinya jangan ke kompor. Larinya langsung ke regulator. Paham sekarang? Coba ini buat ibu-ibunya saya kasih tahu contohnya ya. Ini ibu mohon maaf, ada yang pernah nggak kalau masak terus ditinggalin? Banyak.
pernah Bu, ini maksudnya gini, ibu nyalain kompor. Iya. Biasanya kalau masaknya masak sayuran sambil oseng kan ditungguin. Tapi kalau masaknya masak air, kebanyakan kan cuma nyalain kompor ditinggal. Ada yang sambil nyuci baju pernah? Sering. Sambil sholat. Sering. Bu, kalau ibunya di dapur ngelihat ada api yang nyamber, caranya bagaimana? Matiin apinya tapi jangan ke kompor. Carinya langsung ke regulator. Paham sekarang? Ini contohnya kayak gini. Dek, iya udah cabut ya. Ini contohnya kayak gini. Kalau misalnya selangnya bocor kayak gini. Ke sini. Mau kemana? Jadi kalau ada bahaya kayak gini larinya kemana? Regulator. Mohon maaf, kayak barusan kalau nggak dipraktekin nggak dikasih tahu, ibu-ibu biasanya mohon maaf kalau lihat api seperti ini kebanyakan lari. Kalau ibunya lari teriak-teriak minta tolong, yang matiin barusan siapa? Ya, apinya malah semakin besar. Makanya yang penting sekarang harus tahu caranya. Kalau ada bahaya gini jangan berusaha matiin kompornya. Percuma apinya tetap nyala. Jadi larinya langsung ke regulator. Paham sekarang? Oh, pernah kejadian nyalanya di sini. Bu, kalau sampai kejadian nyalanya di sini, tetap dilepas regulator tapi pakai kain basah. Bu, pernah dengar istilahnya ditutup kain basah ya? Bu, jadi gini, kalau apinya di regulator sini, nah ini gini, biar ibunya paham. Ini kalau misalnya di sini apinya di sini, ibunya cuma sekedar tolong-tolong, ini api nggak bakalan mati. Caranya kalau apinya di regulator, memang benar ditutup dulu pakai kain basah. Ditutup dulu apinya, tapi jangan cuma ditinggal. Kain basah itu buat ngelepas regulatornya sebenarnya. Oh ya, oh, itu caranya seperti itu. Semoga jadi ilmunya aja ya. Iya, banyak ilmu yang saya dapat. Bu, barusan ini, contohnya selangnya baru pecah segini banget. Barusan apinya langsung nyamber apa enggak? Langsung nyamber. Makanya kenapa tadi sampai saya saranin, ayo bapak ibunya kalau nanti mau beli selang, cari yang biogas. Itu bukan buat gaya-gayaan. Ibunya beli selang yang mahal-mahal nggak gitu. Tapi biar ibunya kedepannya tetap aman. Paham sekarang ya? Ini yang penting bapak ibunya tahu dulu aja. Tapi coba gini, yang mau saya tanyain aja ya, kita coba survei sekalian. Coba kalau menurut bapak-bapak, menurut ibu-ibunya warga sini, kalau habis masak, apalagi mau pergi, bapak ibu harus copot-copot regulator. Nggak pernah. Ribet nggak sih? Ribet. Repot apa enggak? Repot. Nanti takutnya nggak bisa masang lagi. Nanti takutnya kalau masang malah ngecas Longgar, lagi. ya. Coba, kalau menurut ibu-ibunya, pemakaian alat kompor kayak gini, sebenarnya pengennya yang aman apa yang praktis? Yang praktis dan aman. Dua-duanya. Praktis apa yang aman? Dua-duanya. Maksudnya gini, kalau ibu-ibunya pengen yang aman, berarti memang harus repot, harus copot-copot regulator, insya Allah aman. Tapi kalau pengennya yang praktis, ya udah seperti biasanya. Ini regulator nggak usah dilepas. Tapi mohon maaf, sekali kita keluar rumah, kita ninggalin bahaya di rumah. Tapi tadi kalau malah pengen dua-duanya, pengen aman tapi pengen yang praktis. Ibu-ibunya, bapaknya pengen aman tapi nggak pengen copot-copot regulator. Ada obatnya. Apa? Bukan oskadon. Sebentar ya, saya kasih tahu contohnya aja Bu. Bu, kalau yang seperti ini ibu punya nggak? Nggak punya. Tahu belum? Belum ya? Begini, wajar kalau ibunya belum punya, soalnya alat ini di toko ada, tapi nggak semua toko sedia. Soalnya harganya terlalu mahal, pajaknya juga gede. Ini yang sekarang ada untuk wilayah Lombok, yang sedia baru di Mataram. Silakan bapak ibunya nanti kalau punya uang lebih beli sendiri-sendiri. Tapi mohon maaf, yang saya pesan satu, entah kapan waktunya, minggu depan, bulan depan, ibu-ibunya punya uang lebih nih, mau beli injektor, jangan online.
Palsu. Jangan benar. Kalau online takutnya dapat yang palsu. Mending bapak ibunya kalau punya uang lebih sambil jalan-jalan dulu nggak apa-apa. Soalnya ini jangankan palsu, kebalik cara masangnya aja ini nggak ada gunanya. Mau tahu cara pasangnya nggak? Mau? Bu, ini sebentar. Saya kasih tahu contohnya aja. Bu, yang sebelah sini satu ya. Silakan dilihat bareng-bareng. Wah, ada sen-sen lain. Iya, yang berapa? Hei, sen-sen lain sama kecil. Yang sebelah sini satu ya. Silakan dilihat bareng-bareng. Kue pakai tenda na kebo basa kasih rapa amani. Udah sen-sen. Udah Bu, udah dilihat bareng-bareng ya. Bu ini gini, dipegang aja nggak apa-apa. Bu ini gini. Sekarang saya kasih tahu cara pasangnya aja. Diingat-ingat ya Bu ya. Soalnya alat ini nggak boleh kebalik. Caranya gini, biar aman, biar nggak kejadian kebakar di sini. Bu nggak kejadian kayak dulu yang kebakar ya. Ya Bismillah aja nanti ada rezekinya. Caranya kayak gini Bu biar aman. Alat ini dipasangnya di selang. Di mana Bu? Selang. Yang dari arah regulator sini, caranya gini, lepas dulu cincinnya, lepas dulu regulatornya, tapi jangan langsung dimasukin alatnya ini, jangan. Caranya gimana? Selang yang punya ibu-ibunya, punya bapaknya di rumah harus dipotong. Dipotong tapi jangan panjang-panjang, sepanjang jari kelingking aja boleh. Ini contohnya motongnya segini Bu. Ini kan awalnya selangnya nempel. Ini kita potong tapi jangan dibuang. Terus cara pasang alatnya ini gimana? Nggak boleh kebalik. Bu makanya mohon maaf, yang tadi pegang silakan boleh dilihat bareng-bareng ya. Ini yang satu ada tulisan SNI-nya ketemu nggak? Bu yang ujung bukan yang tengah. Bu yang sebelah sini ya. Ini kan ada SNI-nya. Tahu ya? Yang satu kan nggak ada tulisannya. Yang ada tulisan SNI-nya dimasukin ke selang yang panjang. Bete mak mene. Paham Bu? Yang ada SNI ke selang yang panjang. Yang nggak ada SNI ganti ke selang yang pendek seperti ini. Paham sekarang ya? Nah ini Bu, di sini posisinya alatnya kan masih kelihatan dari luar. Nah ini buat ibu-ibunya yang saya pesan apa? Jangan lupa beli cincin. Cincin kompor. Biasanya cincin kan pakainya cuma 2. Di belakang kompor sama regulator. Kalau pakai injektor, cincinnya 4. Berapa Bu? 4. Nanti di bawah alatnya ini 1. Seperti ini, dikencengin. Terserah ibu-ibu cincinnya mau yang putaran pakai tangan, apa yang putaran pakai obeng. Pakai tangan. Kalau saya saranin mending yang pakai obeng. Pakai obeng itu yang diputar pakai obeng itu. Kalau yang putaran pakai tangan kayak gini. Nah kan lapisannya 2. Ada hitam, ada oranye. Paham? Nah, Bu, nah ini biar cepat aja ya. Ini Bu, soalnya tadi yang harusnya ngumpul 4:30, 4:30 baru kumpul. Ini, Bu, ini gini. Ini buat ibu-ibunya mohon maaf gini. Nah ini nanti posisinya seperti ini pemasangannya. Jadi di bawahnya 1, di atasnya 1. Kenapa cincinnya 4? Kalau regulatornya dipasang nanti jadi kelihatan seperti ini. Di sini 1, di alatnya 2, di belakang kompor 1. Paham sekarang? Nah, Bu, kenapa? Bu, ini kenapa kedepannya kita harus punya? Nah, apa Bu? Sebentar, diperhatikan sebentar ya. Dikasih tahu caranya aja kayak gini. Ibu-ibunya biar paham aja kegunaan injektornya seperti apa. Bu, ya semoga aja nanti ada rezekinya kayak gini. Di sini kan, di sini udah ada injektornya. Ibu-ibunya nantinya masak kayak gini nih, misalnya di rumah, nyalain kompornya. Yang tadi saya bilang, kalau belum nyala jangan dimatikan. Paham ya? Nah ini, Bu, nanti biar nyalain keduanya langsung nyala kayak gini. Ini kedengeran nggak? Kanan guys. Solusinya. Nah, ibunya ikut ke sini biar nggak takut, makanya didengarkan. Bu, nah ini, Bu, ini, mohon maaf, ini ada apinya apa enggak? Bu,
Mohon maaf, nanti kalau ibunya udah punya injektor kayak gini, ibunya masak nih oseng. Masakannya mateng, udah tinggal matiin kompor. Ibunya nggak usah lagi copot-copot yang namanya regulator. Paham ya Bu ya? Jadi mau ditinggal pergi sampai sehari 2 hari ini tetap aman. Jangankan ini apinya mati, posisi apinya nyala kayak gini. Bu mohon maaf, tapi kalau apinya nyala gasnya ngalir apa enggak? Ngalir. Bu tadi masalahnya saya potong.